Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan hari ini, Jumat tanggal 6 bulan Februari tahun ke-2026. Pelajaran kita hari ini merupakan pendalaman dari pelajaran kita sepanjang pekan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pendalaman ini menegaskan bahwa pembentukan tabiat Kristen yang kuat dan seimbang tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui penyerahan diri yang total kepada Kristus setiap hari. Ellen G. White menekankan bahwa juru selamat tidak menerima pelayanan yang setengah-setengah karena hubungan dengannya menuntut komitmen yang menyeluruh. Penyerahan diri bukanlah tindakan sesaat, tetapi proses berkelanjutan yang melibatkan pembelajaran firman Tuhan, pemahaman maknanya, dan ketaatan terhadap perintahnya. Dalam proses ini, Allah bekerja dari hari ke hari untuk menyempurnakan karakter umatnya agar siap menghadapi ujian akhir zaman. Dengan demikian, kehidupan orang percaya menjadi kesaksian hidup yang menunjukkan kuasa Injil dalam memulihkan manusia yang telah jatuh. Saudara-saudara, pembentukan karakter Kristen juga berkaitan erat dengan tanggung jawab untuk memantulkan terang kasih Allah kepada dunia yang sedang menantikan pengharapan sejati. Mereka yang menunggu kedatangan Kristus dipanggil untuk berseru kepada dunia, "Tengoklah Allahmu," sebagai undangan untuk mengenal kasih dan kebenarannya. Pekabaran terakhir kepada dunia bukan sekadar ajaran doktrinal, melainkan pernyataan hidup tentang tabiat Allah yang penuh kasih. Anak-anak Tuhan dipanggil untuk menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan sehari-hari yang mencerminkan karya anugerah dalam hati mereka. Ketika karakter Kristus terlihat dalam tindakan dan perkataan, dunia dapat memahami kuasa Injil secara nyata dan relevan. Bapak Ibu sekalian, terang dari matahari, kebenaran harus dinyatakan melalui perbuatan kebajikan, kata-kata yang benar, dan kehidupan yang suci. Sebagaimana ditekankan dalam kutipan tersebut, kesaksian hidup memiliki dampak yang lebih kuat daripada sekadar pengakuan iman, karena mencerminkan transformasi yang nyata oleh anugerah Tuhan. Dunia yang penuh kegelapan membutuhkan contoh hidup yang menunjukkan bagaimana Injil membawa perubahan karakter dan tujuan hidup. Setiap tindakan kebaikan dan integritas menjadi sarana bagi terang Kristus untuk menjangkau hati manusia. Dengan demikian, kehidupan orang percaya menjadi alat Allah untuk memperluas pengaruh kasih dan kebenarannya. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan mengenai bersukacita dalam Tuhan mengingatkan bahwa sumber kekuatan rohani tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada karakter Allah yang tidak berubah. Mengingat kebaikan, kuasa, kasih, dan keselamatan yang Allah berikan menolong orang percaya menghadapi pencobaan dengan iman yang teguh. Sukacita dalam Tuhan bukanlah penyangkalan terhadap realitas penderitaan, tetapi pengakuan bahwa Allah tetap berdaulat di tengah kesulitan. Kesadaran akan kehadiran Tuhan memberikan penghiburan dan harapan yang melampaui tantangan hidup. Dengan demikian, mengingat Tuhan secara terus-menerus memperkuat ketahanan rohani dan menjaga hati tetap berfokus pada janjinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peran anugerah dalam menghasilkan perbuatan baik menjadi dasar penting dalam kehidupan orang percaya yang menantikan kedatangan Kristus. Anugerah bukan hanya sarana keselamatan,
tetapi juga kuasa yang mengubah hati dan memampukan seseorang hidup sesuai kehendak Allah. Perbuatan baik bukanlah syarat untuk memperoleh keselamatan, melainkan buah dari hubungan yang hidup dengan Kristus. Tanpa anugerah, usaha manusia untuk hidup benar akan berakhir pada kelelahan dan kekecewaan. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang anugerah menjaga keseimbangan antara iman dan perbuatan dalam pengalaman Kristen. Saudara-saudara kekasih, gagasan tentang tidak menaruh kepercayaan pada perbuatan daging menekankan bahwa manusia tidak dapat mengandalkan kemampuan sendiri untuk mencapai kebenaran sejati. Daging memang merupakan ciptaan Tuhan, tetapi karena dosa, kecenderungan manusia cenderung lemah dan mudah menyimpang dari kehendak Allah. Mengandalkan perbuatan daging berarti menempatkan kepercayaan pada usaha manusia yang terbatas dan rentan terhadap kesalahan. Sebaliknya, orang percaya dipanggil untuk bersandar pada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati. Dengan demikian, ketergantungan pada Tuhan menjadi kunci untuk hidup dalam kebenaran dan kemenangan rohani. Bapak, Ibu, sebagai kesimpulan untuk pelajaran hari ini adalah bahwa kehidupan Kristen yang seimbang dibangun melalui penyerahan diri total kepada Kristus dan kesediaan untuk dipimpin oleh firman serta anugerahnya setiap hari. Karakter yang mencerminkan kasih Allah menjadi kesaksian yang kuat bagi dunia yang membutuhkan terang kebenaran. Sukacita dalam Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi pencobaan, sementara anugerah memampukan orang percaya menghasilkan buah yang memuliakan Allah. Ketergantungan pada Roh Kudus menolong manusia mengatasi kelemahan daging dan bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Ketika seluruh hidup dipusatkan pada Tuhan, orang percaya siap menyambut kedatangannya dengan iman yang teguh dan pengharapan yang penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.